Salam dan bahagia. STEMSI Jaya, STEMSI mantap. Setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah dan setiap transformasi besar dalam sebuah institusi dimulai dari sebuah visi. Saya Nyomanilon SPD MPD, Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, izinkan saya berbagi praktik baik untuk Kepala Sekolah Transformatif dalam HGN 2025 yang berjudul Transformasi SMK Negeri 3 Singaraja menjadi Sekolah Grow Mindset dan Resiliensi Entrepreneurship Vokasi. Saat amanah ini saya emban, saya menemukan sebuah kanvas penuh tantangan. Banyak siswa kami yang datang dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah, dengan motivasi belajar yang rendah dan kepercayaan diri yang rapuh. Saya sadar, tugas saya bukan sekedar menjalankan kurikulum, tetapi membangun kembali pondasi mental seluruh ekosistem sekolah. Maka, langkah yang fundamental yang saya ambil adalah membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya grow mindset. Ini kami wujudkan melalui program morning briefing setiap pagi, sebuah ritual harian yang dirancang strategis untuk menanamkan nilai-nilai inti dari nasionalisme, hingga etos kerja atau budaya kerja. Saya mengidentifikasi 3 tantangan besar yang harus dihadapi secara strategis oleh SMK Negeri 3 Singaraja. 1. Tsunami teknologi dan relevansi kurikulum yang terus tergerus. Saya melihat adanya kesenjangan yang nyata antara kurikulum yang diajarkan dengan dinamika kebutuhan industri. 2. Tuntutan resiliensi entrepreneurship vokasi. Kurikulum yang belum terintegrasi secara utuh dengan pendidikan kewirausahaan, resilient juga menjadi hambatan. Karena pembelajaran kewirausahaan di SMK Negeri 3 Singaraja seringkali hanya menjadi pelengkap, bukan bagian inti dari program vokasi. 3. Resistensi perubahan dan kebutuhan kepemimpinan berbasis kepercayaan. Saya harus mampu mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk orang tua, komite sekolah, dan mitra eksternal untuk merasa memiliki dan menjadi bagian dari proses transformasi ini. Setiap perubahan harus dikelola dengan pendekatan manajemen risiko, mengantisipasi tantangan sebelum muncul dan menyiapkan strategi mitigasi yang efektif. 4. Permasalahan disiplin dan perilaku siswa. Pada awal masa kepemimpinan saya, ditemukan beberapa permasalahan kedisiplinan seperti siswa bolos atau meninggalkan jam pembelajaran tanpa izin, pelanggaran terhadap tata tertib sekolah seperti tidak memakai seragam sesuai ketentuan atau menggunakan perhiasan dan gawai saat mata pelajaran berlangsung. Setiap aksi yang dilakukan adalah bagian dari sebuah green design untuk membangun budaya sekolah yang tangguh, adaptif, dan inovatif dengan saya sebagai dirijen utamanya. Adapun aksi yang saya lakukan adalah 1. Menguatkan grow mindset sebagai pondasi perubahan. Langkah paling fundamental yang saya ambil adalah memimpin langsung inisiatif untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya grow mindset di seluruh penjuru sekolah. Itu dimulai dari diri saya sendiri. Morning briefing sebagai ritual pembentuk karakter. Saya menggagas dan mengimplementasikan program morning briefing setiap pagi pukul 6.50 WITA. Ini bukan sekedar apel pagi biasa, melainkan sebuah ritual harian yang dirancang secara strategis untuk menanamkan nilai-nilai inti. Investasi pada guru melalui pelatihan berkelas. Menyadari guru adalah ujung tombak perubahan, saya mengalokasikan sumber daya untuk menghadirkan narasumber kompeten dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai grow mindset dan resiliensi. 2. Mengintegrasikan resiliensi vokasi dalam DNA pembelajaran. Setiap mata pelajaran harus menjadi wahana untuk membangun personal resiliensi dan akademik resiliensi, secara aktif mempromosikan dan memfasilitasi penerapan pembelajaran berbasis proyek. 3. Mengembangkan jaringan kolaborasi berbasis kepercayaan.
Saya secara proaktif menjalin kemitraan strategis dengan puluhan industri, dunia usaha, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Saya tidak hanya mengirim proposal, tetapi datang langsung mempresentasikan visi dan membangun hubungan personal. Hasilnya, kami mendapatkan dukungan luar biasa dalam bentuk pelatihan, program magang yang berkualitas, guru tamu dari industri, hingga hibah peralatan, serta mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025. 4. Menyalakan api entrepreneurship dan budaya berbagi. Sebagai sekolah vokasi, saya ingin menanamkan nilai kewirausahaan secara nyata, bukan hanya teori. Saya mendorong lahirnya unit-unit usaha siswa yang melibatkan kolaborasi lintas jurusan. Lebih dari itu, saya menginisiasi gerakan budaya berbagi sebagai cerminan karakter sekolah. Kami rutin mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi kepada panti asuhan dan panti jompo dan donor darah. Gerakan ini bersama dengan penanaman semangat moderasi beragama melalui kegiatan lintas iman berhasil membentuk siswa yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga berempati dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Untuk memperkuat karakter secara sistematis, kami juga mengadopsi dan mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Perubahan ini tidak bisa diperintahkan, tetapi harus diteladani. Saya bersama seluruh guru berkomitmen untuk menjadi contoh nyata dari setiap nilai yang kami ajarkan. Proses refleksi menjadi kunci untuk memastikan bahwa perubahan ini berkelanjutan dan terus membaik. 1. Kekuatan data dalam pengambilan keputusan. Saya belajar betapa pentingnya melakukan need assessment secara bertahap, sistematik, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 2. Kepemimpinan sebagai perekat kolaborasi. Kolaborasi adalah kekuatan utama, namun kolaborasi tidak terjadi begitu saja. Ia harus dibangun di atas fondasi kepercayaan. Peran pemimpin adalah sebagai perekatnya. 3. Keteladanan sebagai kunci perubahan budaya. Perubahan yang paling sulit adalah perubahan budaya. Dan perubahan budaya tidak bisa diperintahkan. Ia harus diteladankan. Saya merefleksikan bahwa peran saya sebagai kepala sekolah adalah menjadi ship role model yang harus menjadi orang pertama yang menunjukkan grow mindset, orang yang paling resilient saat menghadapi tekanan, dan orang yang paling bersemangat dalam belajar hal baru. Hasilnya, atmosfer sekolah berubah. Tingkat pelanggaran tata tertib siswa menurun drastis. Kini, SMK Negeri 3 Singaraja tidak hanya dikenal sebagai sekolah kejuruan, tetapi juga sebagai sekolah dengan budaya tumbuh, tangguh, dan berjiwa wirausaha. Selamat Hari Guru Nasional, STEMSI Jaya, STEMSI Mantap. Bekerja sehati, salam dan bahagia dari SMK Negeri 3 Singaraja. Saya ingin mengucapkan rasa kagum dan apresiasi saya kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja, Ibu Nyomanilon SPD MPD, karena semasa kepemimpinan beliau saya merasakan banyak sekali dampak positif yang lebih meningkat di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kemudian secara visioner diterapkan melalui rutinitas morning briefing di sekolah oleh Ibu Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, saya rasa sangat visioner ya dalam bagaimana mengkombinasikan atau menerjemahkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ke dalam kegiatan rutinitas di sekolah yang bisa membuat anak-anak itu juga tidak terlalu jemu, tidak terlalu bosan, dan membentuk karakter mereka secara perlahan supaya nanti benar-benar menjadi sebuah kebiasaan.